Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Maaf Gus, saya jadi ilfil sama kamu Gus, jadi benci. Saya nggak patut dicontoh cara-cara kamu ini Gus. Astagfirullahaladzim. Tinggal Allah laknat kamu aja karena kesombongan kamu Gus. Halo bos, Gus Miftah olo-olo penjual es teh di Magelang. Dan Bapak Prabowo langsung beri teguran kepada Gus Miftah. Dan inilah reaksi dari para netizen dan warganet. Yuk kita simak videonya. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soare lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Lihat ya, kamu lihat Gus Miftah tuh. Gus Miftah ulama yang kita anggap ulama yang baik, yang ceramahnya didengar masyarakat. Tapi dengan melihat video ini, saya mau muntah. Dengan dia mengucapkan bahasa goblok, itu bagi saya itu adalah hinaan luar biasa. Menurut dia guyon. Guyon, oke guyon ketawa. Kamu lihat, teman yang kanan kiri ketawa kayak monyet ujung-ujungnya. Saya benci ngeliatnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya beranggapan seorang Gus Miftah, ulama Gus, ya, yang lahir di Lampung Timur, ya, bangga saya punya orang Lampung, ada ulama yang terkenal di Indonesia. Tapi dengan adanya video ini, saya luar biasa. Kamu tahu kan, bapak-bapak itu jualan aqua di atas kepalanya. Orang mau tahu, ya Allah sedih saya ngeliatnya. Dengan bengong aja dia nggak bisa jawab, dia bengong. Kenapa? Dia merasa orang nggak punya, mungkin bengong, goblokin gitu. Tapi bagi saya, menurut saya itu hinaan. Maaf Gus, saya jadi ilfil sama kamu Gus, jadi benci. Saya nggak patut dicontoh cara-cara kamu ini Gus. Astagfirullahaladzim. Tinggal Allah laknat kamu aja karena kesombongan kamu Gus. Karena kamu udah dikasih jabatan mungkin sama Pak Presiden, kamu lupa kamu siapa dulu Gus. Astagfirullahaladzim. Itu aja lah guys. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu, kalau nggak laku berarti itu takdir. Gak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina, mending lo borong semuanya anjing. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Aku udah ulang-ulang videonya beberapa kali. Aku nggak nemu letak lucunya di mana, dan aku nggak bisa bayangin gimana perasaan bapaknya ketika dia jadi lucu seperti itu. Semoga bapaknya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat-sehat selalu. Iki sampingnya Miftah sapa? Tek rumah saku tek guyune tek pengen dijejeli ungkal trembes sih ketoke. Ora, kowe ki guyu.
di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Kowe penak ning dhuwur cekakaan nonton bapak kowe lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu kuwi. Kowe mulai cekakaan kaya ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho. Bayangno Pak, kowe nek bapakmu lho. Kowe mentang-mentang wong sugih, mentang-mentang wong duwe digdaya. Ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe kowe. Guyumu iki blas ra penak. Nek kok jejeli ungkal wit juar tek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro hati, sumpah. Aku suka ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tau rasane dicemooh wong, tau rasane dodolan ora payu sedina. Ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene dienggo keluarga. Enek wong tuwa sing kudu dirumat. Enek keluarga sing kudu dikei. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Menertawakan koyo ngene di atas penderitaan orang. Otakmu ngene ngendi? Cuh. Kok bisa ya orang yang di panggung ketawa? Nggak bisa. Ya Allah, semoga Bapak jadi rezeki yang puas. Semoga habis ini rezekinya Bapak lancar ya Allah. Semoga habis ini rezekinya Bapak lancar ya Allah. Semoga aku masih hatiku ya Allah. Ya Allah, semoga kalian semua yang nonton kalau diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, semoga rezekinya bermanfaat bagi orang banyak. Dan semoga ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuman kayak mikir kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah. Aduh, sedih banget ya. Sedih banget ya Allah. Oke guys, saya lebih prihatin melihat bapak-bapak yang di samping Gus Miftah ini. Kenapa Anda kok bisa-bisanya tertawa seperti itu? Kayak gak punya hati gitu loh. Sumpah saya sangat miris melihat Anda seperti itu. Sumpah, untuk Gus Miftah, Anda ini kan panutan sebagai contoh. Anda itu gak boleh seperti itu. Anda itu harusnya memberi contoh yang baik untuk masyarakat gitu loh Gus. Oke guys, kita simak lagi videonya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol kok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa ngeliat, oh gini sifat aslinya. Lu lihat deh ekspresi bapaknya, diem, mau senyum gak enak, gak senyum dia disakitin, dia balik badan pasti makin dihujat. Gue yakin itu pasti namanya orang spontan ya, pasti begitu tuh. Sampai netizen pada ngedoain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian? Hah? Terus dikatain goblok. Dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Dan gue yakin setiap orang punya selera ustadznya masing-masing. Tapi beliau gak masuk di selera gue. Karena gue lebih suka ustadznya memang jelas pendidikannya. Oh dari Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini, guru besarnya siapa. Kayak misalkan Khalid Basalamah, Adi Hidayat, Abdul Somad, Hanan Ataki, dan lain sebagainya. Menurut gue jelas gitu loh. Dan
Dan Kak Ikram pengen dia rasanya ngebuka bantuan buat ngangkat derajat bapak ini biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhin sama Allah. Setuju nggak? Wah, zaman saiki sing jenenge Gus-Gus iki ya rada-rada kaya celeng. Mbuh iku menungso sing jenenge Agus iku sing ning TikTok lho ya. Nangis-nangis iku ya kan karo Gus-Gus sing jarene pinter agama. Ya Allah kelakuane, astagfirullahaladzim. Pak bayangno Pak posisimu dadi apa ki lek ngene bapak-bapak bakul teh iku mengke golekne mangan anak bojone. Cara beliau ya mencari nafkah terus dingunokno ngono kuwi. Ayo kelakuanmu ya Allah kowe kok iso sih ijek panggah ceramah ngalor ngidul ya kan? Aku sumpah aku gak respect banget karo kowe iki. Kaya apa ya? Ilmumu ki masateku ning polok ngono kuwi, ora ning utek, ya kan? Sorbanmu tok ae sing ning sirah kuwi. Nah, tapi utekmu ning polok, ning sikil. Saya itu tersinggung sekali saya tadi lihat video itu. Andai itu bapak saya tak kuahap lagi tenan itu. Andai yang dihina bapak saya malam ini juga tak datangi rumahnya. Saya itu yang bukan siapa-siapanya Pak. Saya lihat video itu nangis itu. Orang golek nafkah. Ibaratnya orang miskin yang mau berjuang kok dilecehkan kayak gitu tuh kan. Naudzubillah itu. Nah sekarang mubalik modalnya juga seperti itu. Gak tahu nyantri, gak tahu sekolah, gak tenanan itu ngaji, modal pinter ngomong Pak ya. Terus branding media, niku tim medianya itu yang luar biasa niku. Akhirnya dianggap Gus, dianggap Kiai Haji, terus jadi utusan khusus presiden. Bab toleransi. Oh dia sendiri gak punya toleransi kok. Ngajari orang toleransi itu pripun. Itu Pak Prabowo salah milih nih. Enggak. Nah, nanti potong Mas ini videonya. Kirim tag Gus Miftah. Gus jenengan diwejang kali guru saya. Apa dia bilang ya kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya. Apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut Bunda lebih salut sama bapak ini karena dia mencari duitnya dengan menjual es jalan sana jalan sini. Dia lebih. Kalau aku ya, kalau ditanya bunda aku lebih memilih bapak ini karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Beda sama yang ngomong, yang ngoceh, ngomong dapat duit. Beda. Hanya sekedar menyampaikan dakwah, cuman gitu-gitu doang dibandingkan sama si bapak ini. Sama-sama beda bidang karena kalau untuk bunda ya aku lebih menghargai si bapak ini karena bapak ini dengan walaupun dia bukan seorang yang paham agama tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah, nggak cuman modal ngomong teriak-teriak dapat duit, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik tapi nyatanya memojokkan orang yang sedang jualan. Gue baru banget bangun tidur terus ngeliat video yang dipost sama teman gue di story Instagramnya dan gue bener-bener sakit hati banget. Sesakit hati itu pas gue ngeliat videonya. Mau tahu video apaan? Video orang yang terkenal baik dengan agamanya terus tiba-tiba ngatain orang yang jualan es teh dengan kata-kata yang gak pantas, yaitu dengan kata-kata goblok. Abis itu antek-anteknya ketawa yang bener-bener ketawa ngakak. Padahal itu gak lucu sama sekali. Bener-bener gak lucu sama sekali. Kalau emang gak mau ngeborong es tehnya, minimal gak usah ngatain. Emangnya gak sadar kegiatan yang lagi dilakuin di situ tuh apaan? Mendingan lepas dulu tuh semua atribut keagamaan baru deh ngatain orang. Gue cuma berdoa semoga keturunan kalian atau keluarga kalian gak ada yang diperlakukan kayak gitu. Kayak apa yang kalian lakuin ke bapak itu di depan banyak orang. Sakit. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ya apa?
kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya Habibi. Dolen dhisik. Kok lak rong payu wis takdir. Gimana guys tanggapan kalian? Jujur gua kaget ya. Ulama yang namanya besar sekelas Gus Miftah mengutarakan kata-kata yang gak pantas ketika dia sedang berdakwah. Gua nggak tahu si bapak ini mengalami perasaan terluka nggak di hatinya. Terlepas katanya Gus Miftah itu sering ngeborong makanan-makanan pedagang, tapi cara ucapan kasar seperti itu, gua sebagai orang yang nggak pernah datang ke majelisnya dia dan nonton di video ini aja, ngelihat ekspresinya si bapak kok kayak nyes banget, kayak sakit banget. Semoga aja si bapaknya memang gak ngerasain sakit hati ya. Karena kalau si bapaknya ngerasain sakit hati dan berdoa menadahkan tangannya ke Allah, lu tahu kan orang yang terzolimi itu akan seperti apa dahsyatnya doanya. Kecewa banget gue ngedenger seorang ulama besar ngomong kayak begitu. Gak pantas lu tau gak? Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Halo, ada sebuah kejadian yang sangat miris sih kalau menurut saya. Ya, jadi ada seorang penceramah gondrong. Dia sedang memberikan ceramah. Lalu diminta oleh jamaahnya untuk memborong dagangan seorang bapak. Which is dagangannya cuma es teh. Lalu Om Gondrong ini bicara ya seolah-olah memberi harapan mau memborong. Es tehnya masih banyak gak? Lalu si bapak mengangguk. Dan entah kenapa tiba-tiba dia ngomong, ya sudah sana dijual go. Lalu sambil disambut gelak tawa luar biasa ya dari orang-orang yang ada di panggung sana. Seolah begitu bahagia melihat seorang bapak penjual es teh dihina begitu rupa di depan umum. Dan bapak penjual es cuma bisa menghela nafas panjang, berdiri mematung seolah nggak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ya begitulah sikap dan ucapan dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, kenapa orang seperti ini bisa jadi pejabat bahkan utusan presiden yang notabene adalah membawa nama baik presiden harusnya. Tampak besar kepala, mudah sekali menghina, nggak beradab dan sangat nirempati. Ya setahu saya, apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah hal yang memang sudah sering biasa diucapkan. Dan sepertinya Om Gondrong ini memang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti itu, yang kasar gitu ya, marah-marah, memaki, mengumpat gitu. Ya kalau orang yang nggak biasa pasti akan nggak seenteng gitu ngomong seperti itu. Orang yang biasa berbicara kasar nggak akan mungkin selancar itu bicaranya, pasti akan wagu lah kalau orang Jawa bilang, ya kaku. Tapi kalau kita lihat dari videonya sangat lancar dan sangat bangga mengucapkan kata-kata makian seperti itu. Ya, kita nunggu klarifikasi dari Om Gondrong. Kemarin waktu video sama istrinya juga, yang istrinya ditoyor-toyor katanya guyon dan sudah biasa. Jadi apakah yang dilakukan ini juga hal yang sudah biasa? Ya, atau mungkin nanti klarifikasinya yaitu cuma guyonan kok, di belakang panggung langsung diborong sama tim. Ya. Atau ada yang tahu rumah bapak penjualnya di mana, nanti biar saya ke sana sekalian silaturahmi dan ngasih santunan. Ya, seperti itulah. Biasanya sih begitu ya. Atau mungkin setelah ini ada video si bapak Gondrong ini yang mengundang bapak penjual es, ya, lalu ya di videoin sambil mereka tertawa-tawa, ditambah ada momennya ngasih sumbangan gitu ke bapak penjual esnya agar terlihat heroik gitu ya. Lalu kemudian rakyat senang, lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi ini, dan kemudian ya akan berulang lagi dan berulang lagi. Salam. Kok bisa ya hal kayak gitu dibuat bercandaan? Orang jualan cari nafkah buat keluarga, anak, istri di rumah gitu. Terus sampai di jalan dihina orang. Yang menghina tokoh agama lagi. Nggak habis pikir gue. Dan yang nggak habis pikir lagi, dia bilang itu bercandaan gitu. Ada tuh guyonan yang bikin sakit hati orang. Nggak habis pikir gue.
Coba gue pengen tahu deh pendapat kalian semua terhadap apa yang lagi viral sekarang, yang dinamakan Gus tapi sifatnya tidak apa ya, kurang lah pokoknya. Bukan memberikan contoh yang baik, malah memberikan contoh yang sangat buruk menurut gue. Lu tuh tokoh agama tapi nggak pantas kayak gitu. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Gus Miftah kok tambah kentuk piye ya? Tambah melucek lho model iki. Tenan. Kok iso iki lho, wong golek rezeki apik-apik bakulan es. Kok iso digoblok-goblokno iki lho. Weh, mentolo Gus sampean Gus, dope sampean wis sugih ya, tapi ora ngono carane to Gus. Mosok dope sugih terus etrek-etrek kancane sing kere. Ya bener Gus, wong goblok, anane wong goblok ya mangkane bakulan es mergo goblok. Nek pinter lah yo ceramah koyo sampean ngono to Gus. Adol omong maksude. Anane bakulan es mergo goblok, tapi ngono-ngono lah sebagai tanggung jawab ngingoni keluarga lho Gus. Kok iso sampean goblok-goblokne lho. Wah, mentolo sampean Gus. Mau isane golek rezeki lewat bakulan es lho. Piye sampean tambah melucek ngono modele iki? Heh? Mun tak rasa-rasano sing jenenge Gus-Gus iki tambah melucek lho cah, meresahkan lho. Apa meneh sing aku sedih tambah melucek pindo, meresahkan pindo. Salam semangat dan berkah berlimpah bagi para pejuang nafkah yang bekerja keras di jalan Allah lewat pekerjaan apapun yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan apapun yang halal tidak layak untuk digoblok-goblokkan dan tidak layak untuk direndahkan. Sebagaimana Rasulullah telah mencium tangan yang kapalan dan keras, yang kasar karena bekerja di Madinah. Juga bahwa Rasulullah menyatakan pekerjaan yang membuat kelelahan di malam hari, yang tubuhnya kesakitan, kepayahan, maka itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan salat, puasa, ataupun istighfar. Berkah selalu untuk semua pejuang yang mungkin dagangnya belum laris, yang mungkin dagangnya belum laku, tetap semangat, karena sesungguhnya Allah bisa meninggikan derajat seseorang dengan cara yang luar biasa, dan dia bisa merendahkan derajat seseorang dengan cara yang juga luar biasa. Kono didol goblok. Bantuin bapaknya, walaupun kita nggak bisa ngasih bantuan langsung gitu ke bapaknya, tapi kita bisa ngasih doa gitu. Kita bisa bantuin lewat doa-doa kita buat bapaknya. Hari ini gue lihat video Gus Miftah ya, atau Miftah ya, diduga menghina tukang es teh. Ya Allah, subhanallah, dengan ceramahnya dan ditertawakan oleh orang sepodium ya, sepanggung, dan ditambah lagi sorak-sorai ibu-ibu dan bapak-bapak di bawah panggung, sehingga mempermalukan bapak yang menjual es teh itu. Saya minta pada Pak Prabowo tolong dipecat ini Miftah ya Pak Prabowo, karena akan mencederai kabinet bapak ya. Dipecat aja karena ini nggak pantas ya, nggak mendidik nih ya. Masalah ceramah-ceramah dia juga kayaknya kurang mendidik. Jadi kalau menurut saya Miftah dipecat aja Pak Prabowo. Ini permohonan saya, karena kasihan ini Pak. Ini di saat Bapak sedang naik-naiknya nama yang membela rakyat kecil, atau ada si Miftah yang menghina rakyat kecil ya. Apapun dalihnya ini udah nggak bener Pak. Sampai si bapak itu terpaku, terdiam loh Pak. Ya, di tengah panggung itu Bapak itu terdiam. Mungkin dia tuh dalam hatinya berzikir atau sedih gitu dengan perkataan-perkataan si Miftah ini. Jadi menurut saya ini udah nggak pantas jadi pengisi kabinet Bapak ya. Saya minta si Miftah dikeluarin aja, masih banyak orang-orang yang lebih kompeten Pak Prabowo. Mohon Pak, daripada nanti air susu Sebelanga rusak karena nilai titik.
Terima kasih Pak, saya mewakili bapak-bapak yang penjual teh ini. Bila perlu bapak yang penjual teh ini disantuni Pak. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Prabowo. Bravo. Oke, gini guys, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, pendakwa yang juga utusan khusus Presiden, kembali menjadi sorotan publik setelah mengolok-olok penjual es teh manis. Perbuatan Gus Miftah bahkan sampai membuat Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan dengan memberikan teguran kepada Gus Miftah. Peristiwa olok-olok itu terjadi saat acara salawatan di lapangan Soiparti Sawitan Mukit Kabupaten Magelang. Ucapan Gus Miftah pun sontak beredar viral dalam bentuk video. Video yang beredar itu terekam momen Gus Miftah mengumpat kepada penjual es teh. Dalam potongan video viral ini terlihat awalnya Gus Miftah bertanya melontarkan kata-kata umpatan. Dan Bapak Prabowo langsung memberikan teguran kepada Gus Miftah yang disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi. Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Dan Hasan pun mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Gus Miftah lewat skep Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta kepada Gus Miftah meminta maaf langsung kepada Sunnaji yang penjual es teh itu guys.